Shalom saudara, berjumpa kembali pada renungan firman Tuhan. Kali ini ayatnya diambil dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 25, demikian firman Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Ayat ini bercerita tentang Raja Yosia, raja atas Yehuda. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, Raja Yosia adalah raja yang setia dan mengabdi kepada Tuhan. Ia menunjukkan imannya dengan demikian. Dan nyata buahnya adalah ia mengalami perubahan hidup. Ia mau berubah hidupnya sesuai dengan arahan Tuhan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk firman-Nya Tuhan. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, imannya kepada Tuhan yang demikian menjadikan Tuhan merubah sikapnya terhadap Raja Yosia. Yang tadinya Tuhan hendak mengirim malapetaka atas umatnya karena begitu jahat di mata Tuhan, termasuk Raja Yosia. Tetapi karena Raja Yosia mau berubah di hadapan Tuhan, hal ini membuat Tuhan mengampuni Raja Yosia dan meluputkannya dari malapetaka. Nah, apa yang dilakukan Raja Yosia adalah hidup dalam perubahan dan mau diubahkan oleh Tuhan. Dan itu membutuhkan komitmen dan juga membutuhkan tekad yang kuat secara pribadi untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan arahkan dalam hidupnya. Nah, Bapak kasih Tuhan, dari permenungan ini saya ingat akan ilustrasi. Ada seorang ibu yang hendak ke pasar supaya ia bisa menyediakan makanan di rumahnya. Di tengah perjalanan, ketika hendak sampai ke pasar, ia baru ingat ia lupa membawa uang yang ada di dompetnya. Ternyata ada di rumah. Dan kalau ibu ini melanjutkan terus perjalanannya, bisa saja sampai ke pasar, tetapi ia tidak bisa membeli bahan-bahan sehingga tidak bisa memasak dan tidak ada makanan di rumah. Maka ibu ini harus kembali ke rumah supaya ia bawa uang dan ke pasar bisa belanja dan bisa masak di rumah dan ada makanan di rumah. Nah, dari ilustrasi ini saya merenungkan bahwa hidup beriman kita bukan hanya melayani. Hidup beriman kita bukan hanya bersekutu, beribadah atau melakukan kewajiban agama, mengasihi dan yang lainnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau hidup kita melakukan demikian tapi tidak ada komitmen dan setia kepada Tuhan untuk mengalami perubahan hidup sesuai dengan arahan Tuhan, maka semua tidak ada artinya. Semua tidak berarti apa-apa. Sekalipun kita memiliki tujuan kepada Allah, tetapi kita tidak mengawali hidup kita dibenarkan dengan Tuhan, maka bagi Tuhan hal itu tidak menyenangkan. Pekerjaan kita akan diuji oleh api. Dan kalau tidak diawali dengan hidup yang dibenarkan oleh Tuhan, maka semuanya itu akan menguap begitu saja. Malahan semua hal yang kita lakukan mendatangkan murka Allah, dan kita tidak bisa luput dari murka Allah itu. Nah, hal ini sangat penting dalam hidup kita. Apakah kita memiliki awal yang baik dalam perjalanan hidup percaya kita kepada Tuhan? Sebelum kita menyelesaikan pertandingan hidup yang Tuhan percayakan, mari kita melihat dan merenungkan. Kita perlu mengawalinya dengan benar. Jikalau kita sudah melewatkan sesuatu yang benar di mata Tuhan, belum terlambat. Kita masih punya waktu untuk memulai kembali, yaitu mengawali bersama dengan Kristus. Jika kita datang kepada Kristus, maka kita menjadi sama dengan kematiannya di dalam daging, maka kita juga akan beroleh kebangkitan. Kita memiliki buah hidup di mana kita merasakan pengampunan Tuhan, dan ketika merasakan pengampunan Tuhan, kita memiliki sukacita bahwa ada kesempatan menjalani hidup yang baru bersama dengan Tuhan di dunia ini. Sehingga kita melakukan arahan Tuhan tanpa beban, tanpa paksaan, tetapi karena melakukannya dengan sukacita. Nah, mari Bapak Ibu ngasih Tuhan, jika kita mengalami demikian, apa yang terjadi? Kita mengerjakan segala sesuatu bukan sekedar menerima upah. Persekutuan, pelayanan,
ke kehidupan keagamaan, kita melakukan segala sesuatu bukan karena upah. Kita mau berubah, mau diubahkan Tuhan juga bukan karena upah. Jika demikian kita melakukannya, maka kita hanya hamba saja di mata Tuhan. Di dalam Kristus kita yang percaya di dalam penebusannya, maka kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita diangkat Bapa di surga menjadi anak-anaknya. Maka karena kita adalah anak-anak angkatnya Bapa di surga, maka kita adalah ahli warisnya. Nah, jika kita adalah ahli warisnya, maka kita melakukan segala sesuatu itu pasti dengan rasa syukur. Beribadah, melayani, melakukan kewajiban agama, mau berubah, diubahkan Tuhan, kita melakukannya dengan rasa syukur dan melakukannya dengan rasa kasih kepada Bapa yang ada di surga. Kita bukan lagi bekerja melakukan semuanya itu hanya untuk menerima upah dari Bapa di surga, tapi kita melakukannya dengan rasa syukur. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, kenapa? Karena jika kita memang mengawali hidup dibenarkan di dalam Kristus, maka kita akan memiliki kepastian kita diangkat oleh Bapa di surga menjadi anak-anaknya. Dan kita akan melakukan segala sesuatu dengan syukur karena Bapa di surga akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang disediakannya untuk anak-anaknya. Dan pastikan itu adalah kita. Maka selamat menjalani hidup yang semakin hari semakin mulia di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita dibentuk menjadi serupa dan segambar dengannya. Ketika Tuhan datang kedua kali, yang Tuhan lihat dalam hidup kita adalah segambar dan serupa dengannya. Maka biarlah kita melakukan segala sesuatu, mengawalinya dengan hidup yang dibenarkan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.